wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kuvet. Apa itu kuvet? Kuvet itu adalah tempat sampel untuk menganalisis menggunakan spektrofotometer UVC. Oke, ada beberapa jenis kuvet. Ini kita lihat. Ini adalah jenis kuvet plastik. Kita perhatikan kuvet plastik. Nah, biasanya ini digunakan di industri-industri atau perusahaan-perusahaan. Ada dua sisi, kita perhatikan kuvet plastik ini ada dua sisi. Sisi kanan dan kiri ini transparan, kemudian ada sisi kasarnya yang depan dan yang belakang dan depan. Nah, yang kasar ini, yang depan dan belakang ini adalah tempat untuk kita memegang kuvet. Oke, yang sisi transparan ini tidak boleh disentuh, jadi kita harus memegangnya di sisi yang kasar. Ini jenis kuvet plastik. Penggunaan kuvet plastik ini hanya digunakan satu kali. Setelah kita gunakan, kita bisa buang atau kita bisa simpan, tapi tidak direkomendasikan untuk menggunakannya kembali. Oke, kita simpan lagi. Kemudian ada jenis kuvet. Ini namanya kuvet kaca. Kalau tadi kuvet plastik, ini kuvet kaca. Oke, sama. Dia mempunyai dua sisi. Sisi kiri dan kanan adalah sisi yang transparan. Oke, transparan. Yang depan dan belakang ini ada sisi kasar. Nah, yang posisi kasar ini atau yang buram, ini adalah tempat kita memegang kuvet. Yang transparan ini tidak boleh kita sentuh. Jadi kita memegangnya di sisi yang kasarnya. Oke. Nah, ini adalah kuvet kaca terbuat dari silika. Dia bahan bakunya masih campuran, jadi tidak murni dari kuarsa. Oke, kemudian lagi ada jenis kuvet ini kuvet namanya kuvet kuarsa, terbuat dari mineral quartz atau kuarsa. Dia murni kuarsa. Bedanya dengan kuvet kaca tadi, dia murni, tidak campuran, jadi hanya terbuat dari kuarsa. Sama, terdiri dari dua sisi, sisi yang transparan kanan kiri dan sisi yang kasarnya yang depan belakang. Kita memegangnya di sisi yang kasarnya. Nah, cirinya kuvet kuarsa itu biasanya ada tanda Ki, artinya kuarsa atau quartz ada pada kuvetnya. Jadi membedakan antara kuvet kaca dengan kuvet kuarsa, biasanya yang kuarsa itu ada tanda Ki-nya. Ini kaca tidak ada tanda apa-apa, yang kuarsa ada tanda Ki-nya. Sebelum kita menggunakan kuvet, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah larutan yang akan kita ukur. Jadi kita sudah siapkan larutan yang kita ukur. Pastikan larutannya telah dihomogenkan. Oke, kita homogenkan dulu. Oke. Sudah dihomogenkan, biasakan kita membuka tutupnya supaya kita lebih bekerja efisien. Oke, kemudian kita siapkan buangan untuk membuang sisa bilasan atau larutan yang kita gunakan yang setelah kita menggunakan kuvet. Kemudian sabun semprot untuk membilas. Sabun semprotnya bisa berisi pelarut atau bisa berisi air suling, jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian kuvet sudah kita siapkan. Biasakan alas serbetnya kita siapkan seperti ini. Tisu untuk menyeka ini dibiasakan disediakan tisu gulung, tapi nanti supaya efisien biasakan menggunakan tisunya seefisien mungkin. Kemudian kita rapihkan seperti ini untuk memudahkan penyekaan kuvet. Oke.
Lalu spektrofotometer UV Vis-nya ini sudah siap digunakan, jadi sudah siap running. Ya, ini spektrofotometer, jadi sudah dinyalakan, sudah siap running. Oke, kita mulai penggunaan kuvet. Ibu akan mencontohkan penggunaan kuvet kuarsa. Oke, misalnya kita akan menggunakan 2 kuvet. Yang pertama, kuvetnya sebelum digunakan kita bilas dulu dengan air suling atau pelarut. Membilasnya harus di atas buangan supaya tidak cairannya tidak tumpah kemana-mana. Minimal pembilasan itu 3 kali. Caranya diisi saja, tidak perlu sampai penuh, kurang lebih seperti ini. Kemudian langsung kita buang, isi lagi. Tidak perlu dikocok-kocok seperti ini ya, atau tidak boleh dibuang terus kita sentuhkan lagi ke piala gelas, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kontak dengan pembuangan. Biar saja dia basah, nanti akan kita seka. Oke, kita bilas minimal 3 kali. Nah, biasakan tidak menyimpan di meja. Jadi kita satu kuvet kita bilas, kemudian kita langsung masukkan larutan yang akan kita ukur. Misalnya ibu mau mengukur larutan dimulai dari blanko. Setelah kita bilas dengan air suling atau dengan pelarut, kita harus membilas kuvet menggunakan larutan yang akan kita ukur. Caranya sama, kita bilas lagi dengan larutan yang digunakan. Dari labu ukur kita langsung masukkan ke dalam kuvet. Pembilasan minimal 3 kali, tidak perlu harus penuh. Caranya sama, kita buang 1, kita buang 2, setelah 3 kali pembilasan baru kita isi dengan larutan yang akan kita ukur. Oke, kurang lebih disisakan 1 cm dari atas. Oke, yang kita pegang adalah yang bagian kasar. Kemudian kita ambil tisu, kita seka, diselimutkan, tarik dari atas ke bawah, sisi kiri dan kanan. Oke, kemudian kita seka yang sisi belakang dan depan, tarik di atas ke bawah, kemudian tarik bawah. Oke, kalau basah kita bisa seka. Nah, memegang kuvetnya itu boleh posisi tangan kiri, silahkan senyaman mungkin, atau kalian bisa pindahkan kuvetnya ke tangan kanan, nggak masalah. Jadi senyaman mungkin, mana yang lebih aman, mau tangan kiri atau tangan kanan. Setelah kuvet ini diseka, berisi dengan larutan kita ukur, kita langsung masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV Vis. Oke, ibu pindahkan dulu ke tangan kiri karena ibu akan menjelaskan berkas sinarnya. Perhatikan, ini adalah spektrofotometer UV Vis single beam. Jadi dia hanya memiliki satu berkas sinar. Berkas sinarnya ada di sisi kiri kanan. Maka penempatan kuvetnya itu sisi yang transparan harus berada di sejajar dengan berkas sinar atau berada di sisi kiri dan kanan. Perhatikan. Oke, ini sisi yang transparan. Kita masukkan sejajar dengan berkas sinar. Blanko itu adalah konsentrasi terendah dari suatu larutan, maka kita akan simpan posisinya di paling depan. Yang kasar ini di depan belakang, yang sisi transparan ini sejajar dengan berkas sinar. Oke, jika kita akan mengukur larutan selanjutnya, kita ambil kuvetnya, kuvet yang satu lagi, ibu akan menggunakan 2 kuvet. Lakukan dengan cara yang sama, kita bilas dulu dengan pelarut atau air suling di atas buangan minimal 3 kali. 1, 2, 3.
Ingat, tidak perlu diseka dulu karena nanti juga akan basah dengan larutan yang akan kita gunakan. Kemudian ibu akan mengukur standar 1, berarti kuvetnya harus dibilas dengan standar 1 atau larutan kita ukur. Dengan cara yang sama, kita bilas dengan standar 1, 2. Kalau larutannya lebih banyak, misalnya ada dalam buku 100, kalian boleh membilas lebih dari 3 kali. Oke, kemudian kita isi dengan larutan standar 1. Kalau kelebihan seperti ini, tidak perlu khawatir, kalian boleh buang semua atau kalian buang sedikit. Buang semua kemudian isi lagi atau kalian buang sedikit. Oke, kurang lebih. Oke, kemudian kita seka kembali. Kalau tisu yang tadi kita gunakan untuk kuvet pertama basah, kita bisa menggunakan kuvet yang lain. Oke, caranya sama, kita selimutkan. Oke, kita tarik sisi kiri dan kanan, kemudian depan belakang, kemudian bawah. Oke, kita bisa pindahkan ke tangan kanan, asal memegangnya di sisi yang kasar atau kiri, senyamannya kalian. Oke, dipindahkan ke kanan, kita masukkan kembali ke, ingat berkas sinarnya ada di sisi kiri dan kanan, maka yang transparan pun akan sejajar. Kita simpan di belakang belangko. Oke, kemudian kita tutup. Kita siap mengukur atau menganalisis larutan menggunakan spektrofotometer Vivis. Jika sudah selesai, anggap ini sudah selesai. Biasakan ambil satu-satu, langsung bersihkan. Ibu mengambil dulu yang belangko tadi, kemudian kita buang larutannya, kemudian kita bilas. Terakhir harus dengan air suling. Minimal 3 kali, tapi kalau sudah terakhir boleh lebih dari 3 kali, 5 kali. Setelah dikira bersih 3-5 kali pembilasan, biasakan seka kembali, kita keringkan sebelum kita masukkan ke dalam tempatnya kembali. Oke, langsung kita masukkan ke tempat kuvet. Kemudian ibu ambil lagi. Oke, buang. Kita bilas dengan air suling. Minimal 3 kali, boleh 5 kali. Pastikan kuvetnya bersih. Kemudian kita seka kembali, kita keringkan. Kemudian kita masukkan ke dalam tempatnya. Oke, kuvet sudah bersih, kita tutup. Dan kalian bisa merapihkan sisa pekerjaan yang lain. Oke, sekian materi penggunaan kuvet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.